Gadis ini tidak pernah mengalami hidup. Tamu memesan melalui pelayan, tetapi juga di bawah dorongan pemilik. Sabar saja minum sebotol penuh. Tak lama kemudian dia mabuk. Samar-samar kembali ke penginapan tetapi mabuk. Bahkan pintu kamar tidak menutup. Baru siap tidur, tapi tubuhnya masih muda dan gemuk. Memancarkan pesona orang lain. Tapi bahaya juga tertarik. Bos menyelinap ke kamarnya. Tidak peduli bagaimana Dou Dou berteriak dan berjuang. Dia juga jatuh ke mulut serigala. Dipermalukan oleh bos. Dou Dou tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kembali ke rumah di malam hari. Dihadapkan dengan kekhawatiran dan pertanyaannya. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Dou Dou kehilangan ibunya di usia muda. Hal buruk terjadi hari ini. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara dengan ayahnya. Anda hanya bisa membasuh tubuh Anda dengan air setiap hari. Untuk menghilangkan rasa malu pada orang. Namun setelah beberapa saat, krisis rasa tidak aman Dou Dou tidak berkurang. Ketika dia makan nasi, dia menunjukkan gejala mual di pagi hari. Ayah Dou Dou bisa melihatnya. Dan takut bertanya langsung. Minta saja sepupu gadis itu untuk membantu. Karena dia dan putranya, yang bermarga Fan Tri, dekat. Sekarang semua orang di desa tahu tentang itu. Sepupu baru saja mendengar bahwa Dou Dou sedang hamil. Ia pun khawatir dan marah. Hingga Dou Dou mengatakan bahwa anak itu bukan milik Fan Tri. Dia hanya menghela nafas lega. Kemudian dia muncul sebagai orang dewasa. Bicaralah dengan jujur padanya. Mendengar kata-kata sepupunya, gadis itu teringat ibunya yang telah lama hilang. Tahu tidak tahan, dia mengatakan kepada saya bahwa dia diperkosa oleh bosnya. Dari awal sampai akhir, puncak semua diceritakan. Di hati juga ada sedikit rasa malu. Tahu juga sangat santai. Lambat laun dia tidak takut lagi. Dou Dou memberitahu pacarnya Fan Tri. Dia ingin masuk ke dalam kota dakwaan. Biarkan polisi menangkap bosnya, Fan Tri yang pernah kuliah. Mendengar tentang kemalangan Dou Dou, baik marah dan jatuh cinta padanya. Dia tidak hanya tidak membenci Dou Dou, tetapi dia juga mendukung dakwaannya. Bahkan suaminya adalah kepala desa. Dia juga setuju untuk pergi dan menuntut keadilan bagi Dou Dou. Jadi, dengan bantuan pacarnya dan kepala desa, pada malam hari di bawah bantuan Fan Tri, dia selesai menulis surat dakwaan. Bersiaplah untuk memberikannya kepada polisi pada hari berikutnya. Tetapi ketika dia pergi untuk menuntut keadilan, peristiwa lain yang tidak dia duga lahir. Gadis yang diperkosa oleh bosnya masih memiliki kehidupan dalam dirinya. Sang ayah demi menikahi anaknya, segera menjualnya seharga 2.000. Kemudian sang ayah memperhatikan bahwa harganya agak tinggi. Takut, kita tidak bisa membodohi orang. Menipu orang adalah melanggar hukum. Ketika saudara di sebelahnya mendengarnya, dia merasa lebih baik menghadapinya sendiri daripada melaporkannya. Pastor Dou Dou dan saudaranya dipanggil ke rumah kepala desa. Awalnya ingin memanggil orang-orang di desa. Ayo pergi dan menuntut keadilan untuk Dou Dou. Semua orang tahu bahwa Dou Dou diperkosa. Sangat marah pada awalnya, bertekad untuk pergi bersamanya untuk menuntut keadilan. Tetapi saat ini kemarin kepala desa masih mendukung Dou Dou. Sekarang ubah pikiran desa kami dengan lebih dari 100 orang. Bekerja di bengkelnya, orang tidak bisa menuntut. Potongan beras dan pakaian semua orang rusak. Ketika menyangkut kepentingan orang, suara kepala desa juga sudah mulai berubah. Jika tidak bisa menuntut bos maka akan kehilangan pekerjaan. Tidak mungkin hanya karena Dou Dou yang merugikan orang untuk mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, kepala desa berpikir bahwa tidak mungkin untuk mengadili bos dan hanya dapat menanganinya secara pribadi. Setelah itu, dia sendiri yang mengarahkan dan mengusulkan 3 solusi untuk rekonsiliasi. Yang satu menyuruh bosnya mengirim Dou Dou untuk menggugurkan kandungan. 2 mengatur agar Dou Dou dan saudara laki-lakinya bekerja di pabrik. Dan dia memberi kompensasi kepada Dou Dou 20.000 yuan dalam bentuk uang tubuh. Ayah Dou Dou dan kakaknya baru saja mendengar sekitar 20.000 yuan. Dibutakan sementara, harus diketahui bahwa para petani berada di tahun 90-an. Ini adalah ruang kecil, bahkan jika itu adalah penggalian 2 generasi. Tidak mungkin menghasilkan 2.000 yuan. Cadau sedikit ragu sekarang. Mulai berpikir lagi untuk bos. Mengatakan bahwa kompensasi 2.000 yuan terlalu banyak. Ketika kepala desa mengatakan tidak apa-apa, dia menurunkannya. Pada saat ini,
Saudara laki-laki Dou Dou sangat bersemangat. Sesaat ia merasa masih harus menyelesaikannya secara pribadi. Tidak melaporkannya ke atas. Bahkan mantan warga desa pun ingin menuntut keadilan bagi Dou Dou. Juga disepakati untuk diselesaikan secara terpisah. Lagi pula, tidak ada yang mau kehilangan semangkuk nasi. Melihat bos memakan waktu hingga 2000 yuan. Bukan hanya mampu menjalani hari. Dimungkinkan juga untuk menikahi menantu perempuan untuk seorang putra. Tapi bos juga mengatur pekerjaan untuk mereka berdua pada saat ini. Rumah secara bertahap membaik. Hanya Dou Dou yang menderita penghinaan ini. Ayah Dou Dou berterima kasih kepada pemiliknya. Pasti menunjuk ke kertas. Tapi Dou Dou tidak tahu. Putri menderita penghinaan. Kehamilan malang. Ayah untuk pernikahan anaknya. Memilih cara mendapatkan uang untuk menetap. Tidak mempedulikan perasaan anak perempuan. Tidak ingin anak laki-laki sendirian seumur hidupnya. Dan dengan kejam membuat anak perempuan menderita. Dikritik oleh semua orang di sekitar. Namun dia menjualnya seharga 2000 yuan. Untungnya, pacar Fan Tri memihak Dou Dou. Membuatnya semakin bertekad untuk masuk ke tuduhan itu. Tapi kakaknya sekarang mencegahnya pergi keluar. Dia takut Dou Dou akan didakwa. Tidak akan ada uang di rumah baginya untuk menikah pada saat ini. Sepupu membawa mobil bos. Dia menyarankan Dou Dou untuk melakukan aborsi. Tapi Dou Dou tidak hidup atau mati. Karena anak dalam kandungan adalah buktinya. Tidak akan mudah rusak. Tapi kakaknya dengan berani menjemputnya. Selipkan dia ke dalam mobil. Saatnya pergi ke rumah sakit. Dou Dou mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lari ke kantor polisi untuk melapor. Mendengar ceritanya, kepala suku tidak bisa tidak mengutuk beberapa kalimat. Dia membantu Dou Dou merekam. Dan juga setuju untuk membantunya mendapatkan kembali keadilan. Dou Dou mendengarkan dan menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Dia akhirnya melihat secercah harapan. Tetapi menunggu sampai kepala desa menyelidiki. Ketika dia bertanya kepada ayah Dou Dou, dia bersumpah bahwa tidak ada hal seperti itu. Saat ini, Dou Dou sedang bekerja di luar. Kakaknya takut dia akan bertemu dengan kepala suku. Dia melarangnya pulang. Namun secara kebetulan, ia bertemu dengan pacarnya Fan Tri yang sedang berteduh dari hujan. Fan Tri melihat kakaknya egois seperti itu. Jangankan perasaan Dou Dou, kakaknya dan Fan Tri marah dan berkelahi. Dou melihat itu dan bergegas untuk berhenti. Tanpa diduga, dua orang mendorong dan keguguran. Tergelincir ke bawah tebing. Tapi tunggu sampai Fan Tri membawa Dou Dou kembali. Mandor segera pergi. Tapi anak di perut Dou Dou sudah tidak ada. Satu-satunya bukti hilang dan berlalu dan gagal untuk melaporkan. Juga tidak mungkin mengembalikan kehormatannya. Tubuh dan pikirannya tersiksa setiap hari. Sepanjang hari tanpa nasi dan air. Gunakan adikmu untuk ditukar dengan uang. Adikku tidak merasa sedih sedikit pun. Dia hanya tahu bahwa dia telah menikahi seorang istri. Sangat bahagia di hatiku. Namun Dou Dou baru saja mengalami keguguran. Untuk saudara saya untuk memiliki rumah baru. Tapi pindah ke gudang sebelah. Di malam hari menonton film untuk merayakan. Sinematografer pergi ke kepala desa. Minta dia untuk menjodohkanmu dan Dou Dou. Kepala desa menyatakan bahwa orang seperti dia tidak akan mau menikahinya. Jadi pasti setuju. Bahkan ayah Dou Dou dengan cepat mengetahui semuanya. Dou Dou bersembunyi di gudang tanpa sengaja. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pacar Fan Tri saat ini adalah satu-satunya harapannya. Dou Dou datang dalam mimpi dan juga ingin menjadi istrinya. Tapi Fan Tri hanya mengatakan ingin menikah dengan Dou Dou. Orang tua dengan tegas menolak. Mengatakan bahwa Fan Tri memiliki masa depan dalam studinya. Di kota, ada banyak gadis murni. Jangan buang waktu di Dou Dou. Fan Tri terguncang oleh kata-kata orang tuanya. Tidak mengucapkan selamat tinggal pada Dou Dou. Tidak melihat ke belakang dan pergi. Sekarang satu-satunya yang menyelamatkan nyawa juga hilang. Dou Dou juga sudah tidak punya harapan lagi. Pergi dengan sinematografer untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Bahkan jika Anda harus menikah dengan diri sendiri. Tapi menikah pada hari Senin. Sinematografer segera mendatangi ayah Dou Dou. Katakan padanya untuk membayar 2000 yuan. Ternyata presenter film itu sama sekali tidak ingin menikahi Dou Dou. Ini untuk menipu 2000 yuan lainnya. Berturut-turut menghadapi serangan dari kehidupan. Membuat Dou Dou tidak bisa bernapas. Dia berhenti sejenak. Aku baru saja melepas gaun pengantinku.
Bawa serta keledai yang dibesarkannya sejak kecil. Pergi ke sisi lain gunung dan pergi. Yang merupakan akhir dari film. Pacar Dao Dao Fan Tri juga kembali ke sisinya. Ada yang mengatakan bahwa apa yang ditemui Dao Dao sangat disayangkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Dao Dao telah menerima bahwa dia tidak mencari kematian untuk membebaskan dirinya. Tapi mengetahui bahwa pergi adalah harapan. Ya, hidup telah memberinya serangan yang tak terhitung jumlahnya. Ada rasa sakit, meskipun, tapi dia masih tidak putus asa untuk hidup. Terakhir, bagi pecinta, itu juga disebut akhir yang bahagia.